buat hamba-hamba Tuhan yang berdiri bersyafaat. Kalau Anda baca di Alkitab, Yakobus ditangkap, jemaat tidak bereaksi, atau nggak sempat bereaksi, penggal kepalanya oleh Herodes. Ketika Petrus ditangkap, firman berkata, jemaat dengan sungguh hati mendoakan dia. Kalau ada orang berdiri buat kita, bersyafaat buat kita, ternyata membuat sebuah perubahan yang penting dalam kehidupan kita. Saya berdoa sekali lagi, buat supaya Tuhan itu bisa punya akses ke hatimu. Kalau kita ini tidak jadi manusia rohani, saudara, habis. Dan cetakan jiwa itu memang itu sudah, walaupun bertahun-tahun, saudara, kalau itu tidak dirubah Tuhan, sebetulnya akan membuat kita kembali terus pada pola pikir dan cara mikir yang persis sama. Dan itu membuat Tuhan sulit gerak dengan kita. Satu hari saya masih ingat, pada waktu itu saya masih baru kuliah. Saya pergi ke terminal bis di Solo karena kami mau buat acara jambore buat anak-anak muda se-Indonesia. Jadi kita mesti ngatur semua bis yang masuk ke terminal Solo harus diberi prioritas dan sebagainya. Ke sana ketemulah saya dengan seorang preman yang menguasai terminal, saudara. Saya waktu itu ketika kuliah saya kurus, saudara. Belum terlalu kenal Yesus yang luar biasa, jadi kurus. Ngobrol, saya masih ingat itu, obrolan sekian lama yang lalu. Dia berkata gini, "Dik, anak saya ditolak masuk akabri." Dalam hati saya berkata, iyalah, preman jadi tentara kan gawat. Lalu dia bilang, saya berkata, kenapa Pak kok ditolak? Ya itu. Terus dia pegang badan saya. Nah, kalau seperti badannya adik ini diterima ini. Anak saya ditolak gara-gara apa? Sudah jadi badannya. Pantas sama anak preman, saudara. Anak saya itu saya train dari kecil. Umur masih muda belasan tahun sudah jadi badannya. Saya pikir masuk akabri, bangga mereka. Wah, ini keren, siap perang. Ditolak. Masuk pertama, nggak tanya ABCD, tes pun nggak boleh. Dia bilang, maaf, Anda nggak bisa diterima. Kenapa, Pak? Sudah jadi badan. Mau dibentuk apa di sini? Dan itu bukan bentuk yang kami mau. Tidak ada nanti Anda dilantik oleh presiden, semuanya terbentuk bagus, Anda otot semua begini. Ini bukan perwira yang kita inginkan. Mereka punya ideal, badan harus begini. Bentuk itu yang lagi. Setelah bertugas, urusan masing-masing. Waktu awal, Anda lihat itu, di Semarang ada akademi kepolisian. Tidak ada itu, yang badannya nggak karu-karuan. Semua oke semua. Dan dia berkata, kalau belum jadi, kita bisa bentuk. Yang sudah begini, maaf ya mas, ototmu tidak bisa gua kecilin lagi. Terlanjur gede, saudara. Anda masuk binaraga saja. Saudara bisa ngerti itu. Saya ingat cerita itu. Dan Tuhan itu berkata, aku tidak begitu, nah. Tetap ku terima. Maka berkeringatlah Tuhan, saudara. Dan seringkali menangislah Yesus. Ngeper semua, balik kepada habitatnya. Itu sebuah cetakan di jiwa. Nah, gawatnya, cetakan jiwa itu bisa membuat saudara hidup dalam berkat atau gak pernah diberkati. Kalau engkau bisa dirubah Tuhan begitu rupa, Tuhan akan dengan gampang memberkati saudara. Tapi kalau Anda tidak mau dibentuk, itu masalah. Kalau Anda wajah yang nelungkup terus begini, dibalik aja ngeper, susah kan? Hari Kamis yang lalu, saya jalan-jalan di mall. Pas ada anak saya ke Jakarta, jadi pergilah kami makan, dan sebagainya. Lagi jalan, ada seorang bapak menurut saya. Karena hitam badannya, gelap. Rambutnya, maaf nih saudara ya, sudah nggak butuh sisir lagi dan sudah kacau. Giginya juga sudah hitam-hitam. Dia bawa tas cangklong begini. Tau-taunya apa saya? Pak Petrus Agung ya? Iya, saya bilang. Ingat saya Pak? Enggak. Saya jujur, enggak. Ada teman saya, Ibu Ripkah, bersama-sama saya. Dan anak-anak. Terus buat, ini Ripkah ya? Terus dia sebut namanya. Kaget saya. Begitu dia nyebut nama, kami semua kaget, saudara. Dia adalah orang
yang pernah ikut pelayanan dengan kami. Zaman belum kawin saya itu adalah termasuk salah satu orang kami yang paling ganteng, saudara. Benar. Ini orang termasuk paling ganteng. Rambutnya kayak Elvis Presley zaman dulu. Keren, benar. Badannya bagus, saudara. Ganteng, paling ganteng di antara semua kami. Dia lebih muda beberapa tahun dari saya. Tapi semua orang berkata, ini termasuk orang yang paling cakep lah. Tapi ini orang antiknya luar biasa. Sedikit-sedikit marah, mutung, kabur, tinggalkan pelayanan. Kita lagi pelayanan ini. 3 pergi 3 pulang. Hanya tersinggung sedikit kata-kata. Marah. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Tidak bisa tuh. Diomongi, diajak bicara. Ya, sebentar. Ayo main lagi. Ayo gini lagi. Dia merasa dibutuhkan. Dan dia bilang, coba gak ada saya, bisa apa? Ya memang, detik itu gak bisa apa-apa. Tapi itu dipakai dia untuk menekan yang lain. Supaya yang dia mau harus dituruti. Tiba-tiba saya dengar dia pindah. Saya nggak tahu lagi kemana. Saya nggak ketemu dia mungkin sudah belasan tahun. Dan minggu lalu ketemu saya dengan keadaan seperti itu. Kulitnya sudah kusam semua. Giginya sudah hitam-hitam beberapa. Sudah ompong. Sampai Ribkah tuh lihat bingung. Hilang gantengnya. Nah, dibuat dia sarang lagu itu penting. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Hilang. Saya mohon maaf ya, saya lihat dia. Dari apa yang dia pakai, saya tahu. Susah hidupnya. Susah. Kamu ngerjain apa? Saya kerja ini. Semua baik. Ya. Saya giling-giling. Langsung ingat semua. Keantikan, anehnya. Gak bisa ngerti orang. Mau dimengerti terus. Keras kepalanya. Tuhan berkata, nak, seperti panci yang telungkup begini. Aku tiap kali mau balikkan dia, nggak bisa dia balik begini. Berkat apapun aku beri, seperti terbuang. Bukan hanya di uang, badannya kena, semuanya kena. Posturnya berubah. Kalau dia lihat foto masa mudanya, beda. Dia mungkin meratapi itu, dia akan kehilangan itu. Hari ini kacau semua. Saya diem lama. Saya pergi, terus pamit, dia pergi. Saya nggak tahan sih lihat kondisinya. Dan saya bilang, Tuhan, kenapa begitu? Cetakan jiwanya. Tidak mau dibentuk, nggak bisa diubah. Terus kembali kepada habitat lamanya. Dan seperti Raja Israel, dia mau bunuh. Elisa bilang, jangan. Dia terpaksa tidak bunuh. Dia terpaksa beri makan. Tiba-tiba dia sadar. Elisa salah perhitungan. Dia berkata, lu mesti mati hari ini. Saudara, kalau Anda melihat semuanya ini, saya belajar. Jiwa ini memang tidak simpel. Kemarin, hari Sabtu saya mengunjungi Ibu Samuel Elkanah. Suaminya adalah pendiri Taman Getsemani yang di Ungaran. Saya dengar beliau sakit. Saya dengar beliau punya masalah jantung. Jadi saya habis khotbah, saya masuk ke kamarnya. Dia senang sekali saya ke sana. Dia lagi duduk. Dia pakai oksigen. Nafasnya sudah tersengal-sengal. Dia bicara. Terus saya pikir saya akan menguatkan dia. Tapi dia malah khotbah dengan saya. Khotbah dengan nafas yang berat. Ngomong dengan berat. Nah, Anda perhatikan ada yang lucu. Nanti saya cerita 2 hal. Yang pertama, yang aneh dulu. Setelah dia habis cerita macam-macam, nanti saya ceritakan ceritanya apa. Gantian saya dong. Saya ngomong. Dia mengajukan pertanyaan yang aneh. Dia bilang, kok kamu ngomong gitu, nafasmu gak apa-apa. Kamu gak capek ngomong begitu panjang? Saya bilang, saya bukan kamu. Anda sedang bermasalah, saya tidak. Orang biasa ngomong begini biasa. Saya khotbah 3 jam, sering sekarang saya berkata. Oh, aku pikir kayak aku semua. Tidak semua kayak Anda. Ya, saya pikir orang ngomong seperti ini. Sudah lupa zaman sehat, saudara.
ada yang dia alami. Semua orang tanpa sadar dipikir seperti dia. Ngerti saudara? Itu jiwa itu kayak begitu. Nah, terus dia cerita dengan saya. Dia ngomong begini. Aku tahun 88. Jadi berapa tahun lalu itu? 25 tahun lalu. Sama 2 profesor di Jakarta diberitahu. Ibu ini gagal jantung. Harus dibedah, harus operasi besar. Kalau tidak, hidupmu tinggal setahun lagi. Dia goyang, dia bimbang antara iya dan tidak. Lewatlah waktu setengah tahun, dia ke Singapura. Diperiksa dokter Singapura. Dokternya berkata begini, umurmu tinggal 6 bulan. Kecuali kamu dibedah. Lalu kemudian, dia bingung, saudara. Dalam kebingungannya, dari keluarga yang biasa ke dokter, dia tanya Tuhan. Kemudian dia berkata begini, Tuhan, maumu apa? Berarti dia tuh masih lebih baik dari saya, loh, saudara. Saya nggak tanya Tuhan, saya hajar langsung ke dokter. Sampai Tuhan berurusan dengan hati saya. Lalu kemudian Tuhan berkata gini, kasih karuniaku cukup bagimu. Ya sudah. Dia pegang perkataan Tuhan. 25 tahun kemudian, dia masih hidup sampai sekarang. Dia ceritakan, ya. Anda kalau lihat tuh ajaib loh. Dokter bilang setahun. Makanya Bapak berkata, enggak. Jalan. Ngerti saudara? Itu tuh Tuhan luar biasa. Nah, tetapi dia bilang gini. Terakhir ini, orang datangi lagi. Karena kondisi jantungnya makin melemah, didatangi banyak orang. Dan semua orang berkata gini, Ibu, Anda harus ke Singapura, harus begini, harus begitu. Satu hari goyang imannya. Sampai dia berkata gini, Tuhan, jangan-jangan 25 tahun yang lalu itu aku salah. Apa selama ini firman yang aku dengar itu salah? Yang berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Jangan-jangan aku sedang menolak pertolongan Tuhan. Tapi dia berkata, Tuhan mengatakan tidak. Setahun dan 25 tahun kemudian masih hidup. Kalau bukan satu perkataan Tuhan, tidak mungkin. Bayangin, dalam kegoyangan seperti itulah, dia berdoa, aku harus bagaimana Tuhan? Dan Tuhan berkata apa? Kamu ini seperti Petrus, sudah pernah jalan di atas air loh. Terus kamu dengar suara-suara itu, goyang lagi, dan kamu sekarang hampir tenggelam. 25 tahun, kamu jalan dalam anugerahku. Kenapa harus kamu akhiri dengan cara pikiranmu sendiri? Saudara, yang ajaib adalah, dia kemudian berkata begini, hatiku sudah kuat sekarang. Aku mau finish strong. Aku tetap mau hidup dengan anugerah. Walaupun aku menderita. Dia berkata, aku tahu ada harga yang harus aku bayar. Tapi aku tahu kalau ini selesai, Tuhan akan bawa aku pulang. Dia bergurau dengan saya, aku sempat Tuhan tak marahi 2 kali. Kalau papiku lihat aku, dia pasti berbelas kasihan. Engkau mana belas kasihannya? Saya bilang begini, yang punya surga kamu marahi. Nanti kalau dia takut sama kamu ditunda-tunda kepulangannya, gimana? Kan makin lama. Oh iya. Tuhan berkata, tetap jalanlah. Kasih karuniaku cukup bagimu. Saudara, saya mau berkata buat semua kita, kasih karunia Tuhan cukup buat saudara. Tuhan ngomong sama saya. Kamu tahu gak? Saya cerita ke saudara. Gejala ini sudah parah sejak Februari, saudara. Akhir Februari kaki saya sudah mulai bengkak sebetulnya. Tapi selama 2 bulan, orang tanya, Bapak rasa nyengkrem nggak? Nggak ada. Nggak rasa sakit? Enggak. Selama 2 bulan ini, saya muter kemana-mana. Nah, anehnya,
Saya khotbah di beberapa kota, bisa sampai 3 jam. Satu hari saya ke sebuah kota. Setelah khotbah di gereja itu, saya pulang kan. Hari Minggunya, gembalanya khotbah, jatuh di mimbar, serangan jantung, mati. Dan Tuhan berkata, nak, hidup itu di tanganku. Aku berkata hidup, hidup. Aku berkata mati, mati. 2 bulan aku buktikan. Sampai dokternya geleng-geleng. Bapak ini kok bisa ya? Sampai dia bilang, Bapak tahu nggak, Bapak dalam 2 bulan ini resikonya sangat tinggi. Saya bilang, Tuhan yang pegang hidup saya. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Kita bukan orang yang ngawur. Tapi saya mau berkata buat saudara, dahulukan Tuhan. Cintai Tuhan di atas semua yang lain. Biar jadi prioritas dalam hidup kita. Amen, saudara.